Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya Lukas Pasiolo, mahasiswa Teknik Informatika semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas saya, yaitu tentang mata kuliah Sistem Basis Data dengan materi if, case, dan juga loop. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kita masuk ke dalam materi if then statement atau materi if-nya. Materi if yang pertama. Materi ini adalah bentuk paling sederhana dari pernyataan control if yang digunakan dalam pengembalian keputusan dan mengubah aliran kontrol dari eksekusi program. Pernyataan if mengasosiasikan suatu kondisi dengan urutan pernyataan yang diapit oleh kata kunci then dan and if. Jika kondisi true, pernyataan akan dieksekusi, dan jika kondisinya false atau null, maka pernyataan if tidak melakukan apa-apa. Atau di sini kita bisa tengok dari diagramnya. Di sini ada kondisi. Ketika if-nya itu masuk kondisi true, maka dia akan memproses dari conditional codingnya dan finish. Sedangkan jika if conditionalnya atau if-nya itu dalam keadaan false atau null, maka ia akan langsung masuk ke dalam statement salahnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kodenya ya. Di sini saya sudah ada sebenarnya pertama if then. Pertama kita masukkan declare dulu. Di sini saya menggunakan misalnya di sini ada B. B number 2 adalah 5. Di sini terserah kita menggunakan berapa ya. Saya menggunakan number 2 yaitu 5. Ketika B-nya itu sama dengan 10, sehingga ia akan diperiksa kondisi boolean menggunakan pernyataan if. Jadi if-nya itu if jika B-nya itu kurang dari 10, maka jika kondisi benar maka akan mencetak sebagai berikut, yaitu B-nya itu adalah kurang dari 10. Jika tidak, maka nilai B maka dia tidak akan langsung selesai. Di sini B numbernya ada 5, sedangkan B-nya ada 10. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam SQL-nya ya. Oke, maaf. Oke, SQL. Oke, kita langsung aja ya. Connect sysdba. Username-nya saya buat Lugas saja ya. Tugas 1 Lugas. Oke. Oke, passwordnya oke, kita masukkan ya. Set server output on. Oke. Baru kita masukkan tadi ya untuk declare-nya ya. Kita masukkan di sini ada declare misalnya. Pertama kita buat declare dulu. Declare. Di sini kita masukkan misalnya B. B di sini B number-nya. B number di sini kita terserah kita menggunakan berapa ya. B number-nya misalnya di sini saya buat adalah 2. Adalah 5 tadi ya. Terus begin. Kita begin. Lalu if tadi ya. If B-nya itu kurang dari 10 misalnya ya, B-nya kurang dari 10, then di sini kita buat dbms output output put line ya. Oke, put line. Nanti kalau misalnya ada tipe atau salah, mohon maaf ya, mohon dimaklumi. B di sini mohon maaf ya. B kurang dari 10. B kurang dari 10. Aduh, B kurang dari 10. B kurang dari 10. Lalu kita end if ya. End if. Kita end if.
Kita pakai GDBMS nih ya. DBMS putline kita copy saja. DBMS putline. Di sini nilai ya, nilai B adalah, kita buat ya, coba ya. Baru kita panggil B-nya. Bismillah ya, semoga berhasil. N terakhir kita gaskan di sini. Oke, B kurang dari 10. Oke, mohon maaf nih, di sini kita ada tipe ya. Oke, kita close saja. Oke, gimana nih? Dia bisa ya, barunya. Oke, kita kopas aja mungkin yang di sini. Ya, oke. Kita kopas aja mungkin ya, tadi ada tipe sedikit di situnya. Ada tipe di situ ya. Oke, sip. Nah, dia. Jadi nilai B adalah 10. Di sini maksudnya adalah ketika kita mendeklarisasinya B-nya itu ada 5, dan B itu ternyata B-nya itu sama dengan 10. Jadi ketika misalnya B-nya itu kurang dari 10, maka dia akan menghasilkan ini, nilai B adalah B. Oke, itu dia untuk yang pertama ya. Jadi kita masuk ke dalam if then else statement. Di sini maksudnya ada urutan pernyataan if then dapat diikuti oleh urutan opsional pernyataan else yang dijalankan ketika kondisi false. Dimaksud di sini kita masuk ke diagramnya ya. Ketika masuk dalam kondisi nih, jika kondisinya itu ada benar, maka dia akan mengolah kode if dan akan berhasil ya. Sedangkan if conditional if else-nya, jika else, maka dia juga akan mengolah kode dan berhasil. Tadinya yang beda tadi dan sekarang adalah yang tadi itu tidak ada else-nya, sekarang ada else-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contoh kodenya ya. Oke, di sini saya membuat di sini adalah misalnya di sini ada declare b number 2 sama dengan 20. Oke. If b-nya itu kurang dari 10, maka dia akan mengolah sebuah data yaitu b kurang dari 10. Sedangkan jika b-nya ini tidak kurang dari 10 atau else-nya, ternyata dia akan mengolah ini b lebih dari 10. Oke, langsung aja kita buat ya. Oke, semoga yang ini tidak tipe ya, sekali jalan aja. Kita buat pertama ada declare. Oke, declare b number 2 ya, kita buat ya tadi ya. B number 2 sama dengan 20 misalnya kita buat ya tadi. Terus bikin if misalnya nih ya, if B itu kurang dari 10 misalnya nih. Oke, tadi misalnya ya, di ini tadi salahnya ya, tipe tadi. Then kita buat kita buat ya DBMS. Oke, DBMS bedmood tadi plus ya. Output dot put line-nya di sini adalah B kurang dari misalnya 10 ya. B kurang dari 10. Wow, B kurang dari 10. Oke, kita tutup, jangan lupa. Terus jangan lupa titik koma. Terus else-nya di sini kita buat lagi else-nya di sini kita buat lagi kupas saja ya, nggak ribet. Oke. B kita buat misalnya lebih ya, B lebih
lebih dari 10 misalnya. Oke, ini else-nya. Baru kita panggil ya dbms-nya, dan baru kita tutup. And kita tutup pakai and if-nya ya. Baru kita panggil dia. Oke, dbms put line. Oke, nilai b adalah misalnya nih ya. Oke, kita nilai b adalah kita baru kita buat n ya, kita tutup n. Bismillah ya, nggak ada salah. Oke, kita salah di kolom nomor 9. Oke, oh ya, ini dia salahnya nih. Oke, ini dia salahnya kita di sini ya. Oke, 2 kali kita salah ya. Oke, kita kupas aja mungkin yang ini ya, biar selesai cepat. Oke, sama-sama aja ya, karena sebenarnya sudah saya coba juga. Oke ya, oke. Tadi salahnya di sini ya, tadi kenapa ada tutup kurung lagi. Oke. Jadi kita coba ya. Jadi di sini kita kan mendeklarasinya itu ada 20 ya, nilai B-nya itu ada 20. Jika di sini kondisi pertama, if jika B-nya itu kurang dari 10, maka nanti dia akan memproses ini, yaitu B kurang dari 10. Else-nya itu yang lainnya itu adalah B-nya itu lebih dari 10. Baru nanti kita panggil ya, nilai B adalah B. Oke, B di sini kita masuk ya, B ternyata adalah B lebih dari 10. Ternyata karena 20 ini lebih dari 10 dan juga nilai B adalah 20. Oke, itu dia dari untuk materi if then else ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam if then else if statement. Oke, pernyataan if then else if ini memungkinkan Anda untuk memilih di antara beberapa alternatif. Maaf. Pernyataan if then dapat diikuti oleh pernyataan else opsional. Clause if is memungkinkan Anda menambahkan ketentuan tambahan. Di sini ada saat menggunakan pernyataan if then else if, ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama adalah ini else if bukan else if ya. Maksudnya di sini ini else if bukan else if. Biasanya kalau bisa di Java itu menggunakan else if ya, sedangkan ini nggak ada e-nya. Pernyataan if then dapat memiliki 0 atau 1 else dan harus muncul setelah else if. Yaitu yang ketiga, pernyataan if then dapat memiliki nilai 0 hingga banyak else if dan mereka harus berada sebelum else. Sedangkan terakhir adalah setelah else if berhasil tidak ada else if atau else yang tersisa yang akan diuji. Oke, itu dia untuk teorinya. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Di sini saya sudah membuat. Contohnya di sini ada declare. Declare di sini ada B number-nya itu ada 22 ya. B sini adalah 22. If B-nya itu adalah 10, maka dia akan langsung mengolah nilai B adalah 10. Jika else if-nya adalah B-nya itu ada 20, maka nilai B adalah 20. Selanjutnya else if ketiga adalah B-nya itu ada 30. Nah, seperti ini. Sedangkan yang terakhir ada, baru kita masukkan else-nya. Else-nya yang biasa adalah tidak ada nilai yang cocok. Baru kita buat dbms nilai dari B. Oke, langsung aja kita buat ya. Di sini misalnya kita buat lagi declare bismillah, ini yang ketiga kalinya ya, kalau masih salah juga. Masih ada juga yang tipu kebangetan sih. Oke. Jadi tadi gimana? B number ya. B numbernya itu tadi ada 2 ya. B number sama dengan 22 misalnya kita buat ya tadi ya. Terserah ini mau 22 atau berapa, baru kita masukkan begin. If pertama adalah B berapa tadi? Kita lupa ya. Kita kasih sudah. B-nya itu sama dengan 10. B itu sama dengan 10. Jika B-nya itu sama dengan 10 tadi ya, jika B-nya sama dengan 10 dan dbms ya. Kita fokus saja nih ya.
DBMS apa tadi, lupa. DBMS dan DBMS, oh ya, nilai B, mohon maaf, nilai B adalah 10 misalnya. Oke, lupa ini ya. Terus baru kita masukkan else if-nya. Else if, oke, ini dia yang tadi sering banget kita tipu ya, else if nya di sini ada 20 ya. Kita fokus saja mungkin. Oke, else if-nya nilai B adalah 20. Contohnya kita buat lagi misalnya else if B-nya itu adalah misalnya 30 misalnya. Oke, 15 lah kita buat ya kan. B-nya itu adalah 15. Wah, 10, 20, 15. Oke. Dan DBMS ya. DBMS output dot put line. Nilai B adalah misalnya 20 ya, 15 tadi ya, 15. Oke, terus selanjutnya tuh baru kita masukkan else-nya. Else-nya di sini tadi berapa, lupa. Baru kita masukkan ls-nya, yaitu misalnya di sini kita buat DBMS output dot put line. Oke, misalnya kita buat di sini tadi apa? Tidak ada nilai yang cocok, tidak ada. Oh, maaf ada tipu seperti di sini, Bung. Oke, sebenarnya kita harus end kan aja ya. Ada tipu ya tadi. Mohon maaf lagi. Ini ketiga kali kita nyoba dan ketiga-tiga salah ya. Tidak apa. Berarti kita kupas aja ya. Karena emang lebih baik kalau misalnya kita buat tuh langsung di sini ya. Kita buat di sini memang kalau sekali tipu emang susah. Oke. Tidak ada nilai yang cocok. Di sini adalah B-nya tuh 22. Jadi kalau dia masuk ke if D 10 salah. Masuk lagi ke else if 20 salah juga. Else if lagi ketiga 30 salah juga. Baru dia masuk ke else, ternyata karena dia tidak ada di ketiga ini, baru dia masuk ke else biasa, tidak ada nilai yang cocok. Nah, itu dia untuk else if ya. Else if dan else if. Oke, selanjutnya kita masuk ke case. Case ini seperti pernyataan if, jadi hampir sama kayak if. Pernyataan case di sini memiliki satu urutan pernyataan untuk dieksekusi. Namun, untuk memilih urutan pernyataan case menggunakan pemilih daripada beberapa ekspresi boolean. Selektornya adalah ekspresi yang nilainya digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif. Maksudnya di sini adalah kita masukkan ke ekspresinya, yaitu ketika misalnya satu nih, kode bloknya itu ada satu, kita masuk, lalu when kedua kode bloknya 2, baru kita masuk when ketiga misalnya, kode blok ketiga, baru nanti dia kalau misalnya nggak ada di sini baru dia ke default kode blok n-nya atau defaultnya ya. Kita langsung aja masuk ke contohnya mungkin. Oke, case ya. Di sini saya sudah membuat juga sebenarnya. Pertama ada declare sini kita nyatakan ya ketika nilai charnya itu adalah A. Ketika misalnya when ketika A-nya itu nilainya itu dapat A, maka dia excellent. Ketika nilai B, maka dia very good. Ketika nilainya misalnya C, maka dia well done. Ketika nilai D ya you pass atau kamu lulus lah. L ketika nilainya itu F, better than try again. Jadi lebih baik untuk diulang ya ketika nilainya adalah F ya. A B C D E di sini ya kita buat ya. Atau F ya. F aja lah, mungkin E terserah. Oke. Di sini misalnya nggak kita buat, nilainya ternyata ada B. Oke, kita buat aja ya, kita declare
Di sini misalnya adalah oke, tapi aku masih penasaran juga sih sebenarnya untuk sekali aja nggak error gitu kan. Oke, nggak tipu gitu. Oke, kita buat lagi pantang menyerah declare. Ketika declare-nya itu adalah misalnya deh nilai 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 char-nya itu adalah 1. Char 1 nya di sini misalnya kita buat B ya, tapi B ya, kita maunya B ya. Oh sorry, ya tadi jangan sampai tipu, yuk ayo bisa yuk declare begin. Oke, declare begin. Tadi kita masukin ya case nilai ya, misalnya case nilai rumusnya adalah ketika misalnya when ketika nilainya, ketika dia misalnya A, nah, kan A nih, ketika dia A, then lalu dbms, kita baru nanti dbms output dot put line ya, put line dbs put line nya itu adalah misalnya excellent. Excellent itu sempurna, kita bilang sempurna. Ini excellent sempurna. Oke. dbms outputnya gitu kepastian ini yang ya oke. Wow sorry. When A nya itu adalah misalnya nih, terus when misalnya nilainya itu adalah B, bismillah ya, B, then dbms output lainnya itu very good ya, sangat bagus. Oke, terus ada when, ketika misalnya tuh when C then apa tadi ya, kalau misalnya nilainya C itu well done lah, cukup well done. Oke, kemudian ketika when nilainya itu adalah D misalnya nih ya, D, then dbms oke, dbms jadi lulus aja lah pokoknya, lulus, yang penting lulus udah kan, yang penting lulus kalau bahasa Jawa ya, yang penting lulus. Oke, when ketika misalnya nilai itu adalah E, kayak nama kelas ya, then dbms ulang aja lah, lebih baik mengulang ya, better tidak lulus misalnya, tidak lulus. Nilai macam apa ini? Oke, itu dia. Terus baru kita masukin terakhir ada else nya, else baru kita masukin dbms output line, misalnya tidak ada nilai seperti itu misalnya, jadi kita masukin tuh enggak di antara A B C D E, kita masukin total angkanya itu Z ya, misalnya nilainya kita udah terakhir ya, nilai apaan Z, kalau saking tinggi nilainya jadi kita masukin misalnya nilai Z ya, nilai tidak ada nilai seperti itu oke. Baru kita masukin end case nya ya, kita tutup case nya, end case, bismillah ya, terus kita tutup lagi end oke. Wih, berhasil, sangat bagus, dimana ketika nilainya B maka dia akan sangat bagus. Itu dia untuk
suitcase ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu adalah materi basic loop. Kita udah masuk ke dalam basic loop, atau loop itu adalah looping ya, looping atau perulangan. Struktur loop di sini, basic loop di sini adalah maksudnya ada struktur loop dasar yang membungkus urutan pernyataan di antara pernyataan loop dan end loop. Dengan setiap iterasi urutan pernyataan dieksekusi dan kemudian kontrol dilanjutkan di bagian atas loop. Artinya kita ulang-ulang terus hingga ke bagian atas loop. Basic loop ini takutnya adalah ketika karena tidak ada penutupnya, maka dia akan terus mengulang jika tidak kita tutup ya. Oke, kita sudah masuk ke basic loop. Di sini misalnya nih, ketika bisa kita mendeklarasikan nih, misalnya B numbernya itu adalah 1, B itu ada 1. Jadi ketika misalnya loopnya di sini ada, kita panggil pertama ada dbms output lainnya itu adalah B. Misalnya B di sini sama dengan B ditambah 1, artinya B sini kan 1, B1 ditambah 1 jadinya 2 ya. Terus dia akan ditutup ketika B nya itu lebih dari 10, baru kita tutup end loopnya. Baru kita tutup setelah keluar, kontrol dilanjutkan di sini. Jadi kita nanti dia keluar, kontrol akan dilanjutkan ke dalam dbms setelah exit B adalah B. Jadi kita coba ya, kita masuk aja ya. Misalnya kita coba di sini. Oke, ini dia. Oke, mohon ada yang salah nih ya. B must be declare. Oke, mohon maaf nih ada yang error ada ya. B number ya. Berapa ada error? Kita ada error. Di line 3 ya. Di buat line B bikin. Oh, mohon maaf kita salah apa ya? Kita salah kopas. Yang bagian atas declare nggak kita kopas nih. Oke, kita coba lagi ya. Bismillah. Oke, ini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini maksudnya adalah ketika misalnya kita masukkan B ya. Ini satu loop, kita looping ya. Kita looping B-nya. B-nya kita misalnya B-nya adalah ketika 1. Jadi B itu akan terus menambah 1 dia sampai 10. Sudah keluar kontrol, dan juga misalnya sudah exit B adalah 11. Jadi ketika misalnya B-nya selesai, maka B-nya itu menjadi 11. Kita looping 1, nah B tambah 1 dia 2, naik lagi terus sampai 10 selesai. Dan setelah keluar nilai B nya itu menjadi 11, tidak menjadi 1 lagi. Itu dia untuk apanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ada while loop. Oke, while loop di sini adalah pernyataan while loop adalah bahasa pembuatan PLSQL berulang kali mengeksekusi pernyataan target selama kondisi yang diberikan benar. Jadi ketika bisa kondisinya itu benar, maka dia akan terus di looping. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contohnya. Di sini saya sudah membuat, di sini ada declare while loop ya. Di sini adalah ketika misalnya kita mendeklarasikan B-nya itu adalah 10. Well, ketika B-nya itu kurang dari 100, maka dia akan terus melooping. DBMS, oke, tipu ini ada dari, oke nih. Tipu guys, pecinta tipu. Oke, nilai dari B adalah B nya itu adalah B terus B ditambah B, jadi dia akan well-nya di sini adalah dia akan terus melooping 10 ini sampai dia 100 ya. Oke, kita coba aja langsung, kita coba. Pertama pastinya kita mendeklarasikan dulu, mendeklar misalnya B numbernya itu adalah berapa tadi? B number kita coba misalnya 10. Begin misalnya adalah well B yaitu adalah 100. Ketika B nya itu kurang dari 100, maka dia akan meloop DBMS output dot put line. Oke, dot put line misalnya adalah
nilai dari B adalah kita panggil ya, mana nih B, kita panggil B nya. Oke, itu dia. Baru kita buat rumusnya ya. B nya itu misalnya adalah B ditambah B, artinya adalah ketika nanti B nya itu akan ditambah B lagi, artinya di ya pokoknya ditambah terus dengan B nya itu ada 10 ya, begitulah. Terus kita end loop ya, end loop. Di sini kita buat end, terus kita sorry. Oke, error di line 5 ya. DBS output line, nilai dari B adalah B. Oke, coba kita kopi ya. Oke. Karena sebenarnya saya juga ada nyoba, tapi saya tes di sini ya. Ini saya tipu. Oke, ini dia, kita lihat ya. Tadi error di mana nih? Output line, output. Oh iya, ini kurang T ya di sini ya. Aduh, suara kali error ya. Supaya tipe. Oke, ini dia. Ketika bisa kita mendeklarasikan misalnya nih B number 3 sampai dengan 10. Jadi bikin ketika well-nya itu. Jadi oke, ini untuk klarifikasi untuk tipe ya. Kalau misalnya itu kita membuat suku tadi jangan langsung di apa ya, di command prompt-nya ya. Tapi kalau bisa di tempat lain dulu biar nanti kalau bisa ada tipu bisa kita perbaiki. Karena kalau udah di command prompt-nya kita tipu itu nanti kita ulang lagi dari awal dan akhirnya ya capek sendiri. Oke, masuk lagi kita ke dalam materinya, yaitu ketika misalnya deklarasi itu B number 3 itu sampai dengan 10, lalu bikin kita mulai well-nya itu B sampai dengan 100, DMS output nilai B adalah B, baru kita masukkan. Jadi rumus itu adalah ketika setelah ini ya baru kita N, makanya ketika 100 misalnya B tambah sini kan udah 100 nih, misalnya nih B nya 10, kita buat B nya B dari 10, terus kita masuk lagi masuk sini B itu B tambah ditambah 10 tambah 10 sampai 20, terus masuk lagi sini 20 tambah 20 40, masuk lagi sini 40 tambah 40 sampai dengan 80, 80 tambah 80 tuh kurang lebih dari 100. Jadi ketika dia tidak berhenti dan akhirnya berhenti hanya sampai di 80, itu dia. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi terakhir kita pada video kali ini ya, yaitu adalah for loop. Jadi ada for loop adalah struktur kontrol pengulangan yang mungkin Anda menulis loop secara efisien perlu dieksekusi beberapa kali. Jadi kita bisa mengeksekusi loop itu menggunakan for ini beberapa kali ya. Kita aja masuk ke dalam contoh kodenya. Di sini saya sudah membuat di kita ada ketika deklarasi itu B number 2 for B ya, ketika dia itu in dari 1 sampai 10, maka nilai B-nya maka dia akan terus looping ya. Hingga dari akhirnya itu ada 1 sampai 10. Langsung kita masuk ke dalam kodenya ya. Semoga kali ini terakhir nih. Masa kasih tipu juga sih declare. Oke, declare B number 2 begin for B nya itu adalah in di dalam, misalnya B nya itu di dalam 1 sampai 10, kita looping. Jadi DBMS output tadi kurang T, ini kurang output dot put line. Kita buat lagi ya, nilai dari B adalah
Coba saya end loop ya, end loop kita tutup, baru kita tutup lagi end. Kita masih juga error. Oh iya, itu dia. Oke, kali ini kan karena apa, kita kopas aja di sini ya. Oke. Declare B kurang tutup kurung ya. Ini karena apa, saya juga kurang paham nih. Bukan tutup kurung, malah dia tadi langsung jadi 0 ya. Oke, kita pasti aja nih bikin ya. Oke, ini bahasa ini. Oke, saya ini bahasa ya. Aduh, sorry. Oke, wow, ini udah malam banget nih, makanya kayak gini. Oke, kita looping, kita fokus aja. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Ketika misalnya B itu dari 1 sampai 10, maka dia akan terus melooping ya. Melooping 1 sampai 10. Maka nilai B adalah nilai dari B adalah 10. 1 sampai 10 akan terus di looping seperti ini ya. Selama angkanya itu adalah 1 sampai 10. Oke, itu dia mungkin tadi video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga dari tadi ada beberapa error. Terus di setiap saya buat kode dari di command promptnya, saya mohon maaf. Ada banyak kayak typo ya. Saya mohon maaf karena sesungguhnya kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.